Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Kali ini kita kedatangan smartwatch ROG Big Tank Rugged S2 yang diklaim punya sertifikasi standar militer, udah mendukung waterproof IP69K, lalu punya fitur mode olahraga, bisa angkat telepon WhatsApp, bisa bermain game, dan bisa mengukur aktivitas kalian setiap harinya. So, di sini saya mau ceritain pengalaman pakai smartwatch yang tahan banting dan kuat mirip badak ini. Dan gak usah lama-lama, yuk langsung aja kita mulai videonya. Just info buat harganya sendiri, ROG Big Tank S2 ini di beberapa marketplace luar negeri dijual sekitar 40-an dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 600 ribuan. Emang si doi ini belum ada resmi di Indonesia ya teman-teman. Tapi buat update linknya, teman-teman bisa cek aja di deskripsi video ini. Oke, untuk desain smartwatch ROG Big Tank S2 ini punya bodi kotak dengan bahan metal unibody yang build quality-nya bener-bener solid. Kalau teman-teman lihat di sini untuk detail sisi persisinya nampak keren dan sporty. Dan di bagian belakangnya ini berbahan carbon fiber yang dikenal kuat dan fleksibel. Karena emang si doi udah punya sertifikasi military grade 810 mil STD dan IP69K. Di atas kertas telah teruji di suhu dingin minus 40 derajat Celcius dan panas di 70 derajat Celcius. Terus juga udah tahan benturan dan juga tahan kelembapan. Soal dimensi, si doi punya ukuran di 50 x 39,6 x 13,2 mm. Layaknya smartwatch outdoor, emang ROG Big Tank S2 ini nggak bisa dibilang punya bodi yang tipis-tipis banget ya. Tapi soal bobot masih tergolong cukup ringan dan saya pakai pun juga masih oke-oke aja. Untuk kenyamanan strap gelangnya sendiri berbahan rubber yang menurut saya kurang gitu lembut dipakai. Jadi kalau kalian mau ganti strapnya dengan bahan silikon, si doi ini bisa dilepas dan juga diganti. Perihal layar, smartwatch ROG Big Tank S2 pakai layar IPS seluas 1,83 inch full touchscreen dengan resolusi 240 x 248 pixel. Yang saya suka untuk bezel layarnya ini tergolong tipis dan simetris di setiap sisinya. Soal ketajaman layar pun juga cukup bagus, dia dari sisi manapun tetap terlihat. Untuk kecerahan di sini juga disediakan settingan brightness dan kita tes di bawah sinar matahari pun masih cukup kentara layarnya. Buat pengoperasiannya, si doi ini full touchscreen dan ada dua buah tombol fisik. Yang pertama ada tombol bulat yang berfungsi kalau kita tekan sebagai tombol power on off. Dan kalau kita putar, si doi ini nggak berfungsi apapun. Terus di bawahnya ini ada tombol back. Smartwatch ini secara tampilan dan fitur punya icon yang cukup informatif dan mudah dipahami. Semisal kita swipe dari atas akan masuk ke menu quick setting, lalu swipe ke bawah buat informasi notifikasi pesan, swipe ke kiri buat ke akses cepat, dan swipe ke kanan untuk ke menu utama. Buat daya tahan baterai, smartwatch ROG Big Tank S2 punya kapasitas di 450 mAh, di mana klaimnya bisa standby sampai 60 hari dan 20 hari dalam pemakaiannya. Oh iya, smartwatch ROG Big Tank S2 ini buat konektivitasnya pakai Bluetooth dengan versi Bluetooth 5.0. Buat cara pakainya tentunya teman-teman wajib install aplikasi David, baik itu di App Store ataupun di Play Store. Secara tampilan, si aplikasinya cukup informatif, ada info data langkah, jam tidur, denyut jantung, dan lain sebagainya. Di sini kalian juga disediakan macam-macam watch face yang kalian bisa pilih buat gonta-ganti. Lalu ada fitur foto, cuaca, pengingat minum, dan lain-lain. Mungkin yang cukup disayangkan buat fitur sleep display-nya hanya mentok di 30 detik saja, jadi nggak bisa tampilin on terus. Lanjut buat kualitas koneksinya, ini saya bilang oke ya, semisal buat play pause media player atau pakai Google Assistant. Asiknya si doi ini ketika play musik suaranya pun bisa keluar dari speaker jamnya ini. Nggak hanya di situ aja, si doi juga punya fitur hiburan lainnya yaitu game. Di sini terdapat 4 pilihan game yang bisa kita mainin di pergelangan tangan kita. Yang bikin happy pas kita mainkan, respon lainnya juga bagus dan nggak lemot. So, buat kebutuhan komunikasi, smartwatch ROG Big Tank S2 juga menyediakan beberapa fitur. Salah satunya ada fitur notifikasi pesan yang bisa menampilkan teks pesannya di layar. Meskipun jumlah teksnya yang ditampilkan terbatas ya. Lalu fitur komunikasi lainnya, si doi juga bisa buat telepon karena udah ada built-in mikrofon dan speakernya di bodinya ini. Selain itu, kita juga bisa import kontaknya langsung ke jam
dan dengan mudah kita bisa telepon atau terima panggilan telepon baik itu telepon biasa ataupun telepon WhatsApp melalui smartboard-nya langsung. Panggilanmu sedang dialihkan. Silakan tunggu. Your call is being forwarded. Please hold the line. Berikutnya, smartboard Robic Tank S2 ini dilengkapi juga dengan sensor di bagian belakang bodinya yang berfungsi buat mengecek heart rate, tekanan darah, dan juga sleep monitoring, yang menurut saya untuk cara mendeteksinya cukup cepat. Sementara buat kebutuhan olahraga, si doi juga ada 100 mode olahraga kayak walking, running, badminton, basketball, dan masih banyak lagi. Terakhir di sini buat uji coba ketahanan, kita hanya coba yang basic-basic aja ya teman-teman. Kayak pengujian ketika diguyur air seperti ini. Ini masih aman-aman saja. Kalau pengujian seperti dibekukan di freezer, kita belum sempat nyobain. Tapi kalau lihat review di YouTube yang menguji si doi ini untuk dimasukkan di dalam freezer, itu juga masih aman dan teruji. Akhirnya kita masuk ke kesimpulan dari pengalaman saya setelah pakai smartboard Robic Tank S2 ini. Kalau kalian cari smartboard untuk kondisi outdoor dan aktivitas ekstrim, ini udah sangat teruji dan rekomen. Berikutnya, si doi ini juga punya fitur yang menarik seperti bisa buat telepon langsung di smartboard-nya, baik itu telepon biasa ataupun telepon melalui WhatsApp. Lalu si doi ini juga bisa buat bermain game ringan, terus baterainya juga awet dengan layarnya yang cukup responsif. Mungkin yang bisa jadi catatan dan kekurangan dari smartboard Robic Tank ini, si doi nggak punya fitur GPS, otomatis nggak ada barometer dan juga navigasi kompas. Tapi di harga segini wajar ya kalau emang nggak ada GPS-nya. Kalaupun ada fitur GPS-nya, pasti harganya lebih mahal. Yowes, gitu aja teman-teman video kali ini. Gimana pendapat kalian tentang smartboard Robic Tank S2? Bisa tulis aja di kolom komentar. Untuk link pembeliannya bisa cek aja update-nya di deskripsi video ini. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.